ولقد قال الله عز وجل في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Judulnya luar biasa. Hajar Aswad asalnya putih. Hajar batu aswad hitam. Hideung. Eta batu teh asalna bodas. Dari mana batu ini asalnya? Hajar Aswad turun dari surga. Jadi Hajar Aswad bukan batu biasa, tetapi batu surga yang turun dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Disuruhlah malaikat Jibril untuk menempatkan batu itu di salah satu sudut yang ditunjuk langsung oleh Jibril alaihissalam di tempat seperti yang kita lihat sekarang. Jadi Hajar Aswadnya geningan batu dari surga. Batu itu bersinar, berkilau bersinar. Bahkan seluruh jazirah Arab bisa terang benderang dari sinar yang keluar dari Hajar. Berarti bukan Hajar Aswad kan asalnya kan? Al-Hajarul Bayda. Hajar putih, abyad. Maka Allah lah yang meredupkan cahayanya. Hadirin akhatul iman, kenapa Hajar Aswad jadi hitam? Kan orang sok ieu geuningan ada hajar hartina batu, hitam hideung. Jauh-jauh ke Mekah can dari dieu ge loba batu hideung mah gitu kan? Maka Hajar Aswad tidak akan sama dengan batu manapun di dunia ini. Tidak akan sama dengan batu manapun di alam ini. Karena Hajar Aswad adalah batu surga. Dan nanti pun dia akan ada di alam mahsyar. Bahkan akan menjadi saksi bagi siapa-siapa yang pernah menghadap kepada dirinya Bismillahi wallahu akbar. Mengucapkan bismillah dan Allahu akbar baik dengan istilam takbir. Diusap Hajar Aswad, takbir dan dicium Hajar Aswad. Atau istilam takbir saja, artinya mencium Hajar Aswad. Atau istilam saja, gitu kan? Silakan boleh juga cium tangannya. Atau dengan salah satu alat yang kita bawa yang sekiranya tidak membahayakan orang lain. Gitu. Pak Ustad kumaha cenah abdi mah kaditu teh makal jajer, heuh pake we. Ngan kade ulah nyolok ka batur. Gitu kan? Tapi ulah ku kail lah dikitukeun ti kajauhan ulah. Karena Nabi SAW sering, bukan hanya satu kali, beliau mengusap Hajar Aswad bisyai'in fi yadihi, dengan sesuatu yang beliau bawa pada tangannya. Apa yang beliau bawa pada tangannya? Pada hadis lain disebutkan yastalimul hajaro bimihjanihi.
Rasulullah SAW mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya. Yang terakhir adalah isyarah, ya kan? Yaitu menghadapkan telapak tangan ke arah Hajar Aswad. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau satu ketika kita menghadap ke Hajar Aswad, di sananya namanya istaqbalal hajar, menghadap. Makanya walaupun berdesak-desakan, maaf ya, saya contohkan ini berdesak-desakan keadaan, lalu kita dari Ruknul Yamani menuju ke garis Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampailah kita di depan Hajar Aswad dengan garis lurus. Kalau sekarang kelihatan di belakang ada lampu hijau. Gitu kan? Maka di sana disebut menghadap. Walaupun dalam keadaan terus kita terdesak, tapi kita tetap harus ada usaha menghadap ke Hajar Aswad. Jadi waktu berjalan atau lari kecil, Hajar Aswad, Ka'bah ada di sebelah kiri kan? Tapi begitu lurus dengan Hajar Aswad, usahakan berhenti dan menghadap walaupun kita sambil terseret. Bisa dipaham ya? Bismillahi wallahu akbar. Jangan seperti nu asal-asalan. Ya we, Allahu akbar. Cek malaikat teh eudeuh moal cenah jang. Jika nu haroream. Kenapa? Karena diusahakan menghadap ke Hajar Aswad, umpamanya berisyarat sambil mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Hajar Aswad, Pak. Kemudian hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat-singkat saja ini banyak peristiwa yang dialami oleh Hajar Aswad. Termasuk pembangunan Ka'bah saja lebih dari 4 kali. Ada perubahan-perubahan dan renovasi-renovasi. Yang paling akrab tarikh yang sering kita dengar daripada asatid pada guru kita, kurang lebih 13 tahun sebelum Nabi SAW diutus, mengalami banjir besar yang luar biasa sampai Ka'bah tenggelam. Dan banjir kalau di Mekah bukan banjir air tenang, tetapi air yang deras dan besar turun dari mana-mana. Bisa dipahamkan? Karena Ka'bah adalah kawasan terendah yang ada di Mekah, bahkan kawasan terendah yang ada di Wadi Ibrahim. Mekah saja sudah rendah. Wadi Ibrahim adalah kawasan radius 60 km yang merupakan lembah yang nanti di belakang-belakangnya itu semua turun lagi. 60 km Pak. Mun di urang mah siga cekungan Bandung, cekungan ya. Cekungan Bandung. Makanya saya bisa mengerti kalau dulu Bandung ini banyak rawa-rawa. Kenapa? Karena dari seluas Bandung ini air turun, ya kan, ke tempat yang paling rendah, lalu tergenang lama di situ. Nah di Makkah juga seperti itu Pak, sampai Ka'bah rusak. Mulailah dibangun kembali. Bapak Ibu hadirin hadirat, kita maklum Hajar Aswad dipindah dulu karena pembangunan kembali Ka'bah pada masa Muhammad kurang lebih 13 tahun sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Setelah selesai membangun kembali Ka'bah, makanya sekali lagi Bapak Ibu, Ka'bah itu batu. Dan tidak ada batu-batu Ka'bah itu disebut istimewa, berbeda dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad jelas berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ia adalah nazalal hajarul aswad minal jannah. Hajar Aswad itu turun dari surga, dibawa oleh malaikat Jibril dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Setelah beliau selesai membangun Ka'bah, disuruhlah Nabi Ibrahim oleh malaikat Jibril, Ibrahim tempatkan Hajar Aswad ini di sudut yang sekarang disebut Ar-Ruknul Aswadi atau dikenal dengan Rukun Hajar Rukun artinya sudut, Ruknul Aswadi artinya aya nu hideungan, yaitu Hajar Aswad.
Kalau batu-batu Ka'bah sudah berganti-ganti berapa kali, Pak? Posisinya pun pernah beberapa kali bergeser, ya kan? Menjadi lebih luas, menjadi lebih besar, dan menjadi lebih kecil. Yang terakhir adalah seperti yang sekarang kita lihat. Aslinya Ka'bah pintunya 2. Artinya kalau menurut kita di utara dan selatan. Pada perkembangannya ditutuplah pintu yang di selatan, sehingga sekarang yang ada hanya tinggal di pintu utara. Minggu kemarin saya sudah menggambar Ka'bahnya. Makanya ayeuna kudu digambar deui lantaran biasanya beuki dieu teh kalah kabeuki goreng patut, Pak. Gitu kan? Lah hadirin khotiman, tapi ada peristiwa yang pernah menggetarkan kaum muslimin dunia pada saat itu. Arab waktu itu sedang tidak kuat. Yang berkuasa dan hebat adalah justru dinasti Fatimiyin. Lain jazirah Arab banyak yang dikuasai, juga menguasai sebagian besar benua Afrika. Hebat luar biasa. Nah, pada tahun 317 Hijriah ini terjadi peristiwa yang betul-betul monumental, dikenal dalam sejarah. Bahkan kalau Bapak Ibu membuka situs Saudi Arabia, di situ ada sejarah-sejarah tentang Ka'bah. Peristiwa ini ada. Pada tahun 317 terjadi penjarahan Hajar Aswad. Kadang-kadang secara logika Al-Quran, Bapak, kita membaca berulang kali bahwa betapa Ka'bah ini suci, Hajar Aswad ini suci, seolah-olah tidak bisa orang melakukan kejahatan kepadanya. Kan begitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu yang melekat di pikiran kita. Tidakkah engkau lihat Muhammad apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap pasukan gajah? Itu kan? Yang akhirnya tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka dalam benak kita selalu berpikir, siapapun yang mau berbuat jahat kepada Ka'bah, Allah lah yang Maha Pelindungnya. Buktinya pasukan gajah yang begitu hebat, hancur mereka rontok sambil berlarian dan dilempari oleh batu sijil, panas dan mengandung wabah. Jadi si kulit daging, Pak, terus membusuk sambil mereka lari, Pak. Seperti terbakar dan membusuk, lari-lari, cek bahasa Sunda mah, ta daging-daging teragaragan marah polan, Pak. Akhirnya mereka tersungkur jatuh dan semuanya mati. Termasuk gajah yang dalam tarikh bernama Mahmud. Punten, bisi di dia aya Ustadz Mahmud. Gajah, Pak, yang ditunggangi oleh panglimanya yang bernama Abraha. Begitu sekali lagi, begitu dalam benak kita. Seolah-olah tidak akan ada seorang pun yang bisa melakukan kejahatan terhadap Ka'bah dan Hajar Aswad. Tetapi kenyataan tarikh berbicara lain, Pak. Saya baca panjang sekali tarikh ini di dalam kitab yang disusun oleh Abul Fida, yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Katsir. Kitab tarikhnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya sekedap ibu-ibu jelas keluar? Keluar jelas, Bu? Jelasnya? Kak kiri jelas? Ibu-ibu jelas? Ya alhamdulillah. Aya nu kieu, oh berarti oke. Oke. Nah hadirin khatiman, ternyata mindset saya yang tadinya menjadi akidah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat jahat kepada Ka'bah dan Hajar Aswad. Tahun 317 Hijriah terjadi penjarahan. Dicongkel
itu Hajar Aswad dari tempatnya dan berhasil dikeluarkan. Penjahatnya adalah Abu Thahir. Rantong Pak? Kira Ustaz? Ustaz mah kada diserat wae. Keun kumaha Ustaz we lah. Penjahatnya adalah kayak jadi seueur kabel yo. Abu Thahir. Bahasa Arab nya. Ayo Pak anu jahat nanti. Kenapa kita tulis? Karena ini monumental ya. Abu Thahir. Kalau Abu Thahir kan kunyah ya. Kunyah teh gelaran teh. Namanya adalah Sulaiman bin Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Husain, panjang ngaranna Pak. Al-Husain Al-Janabi. Tahu apa penjahat nanti Pak? Bayangkan ia datang membawa pasukan pedang yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang iktikaf, sabetan Pak, sampai tidak kurang mayat bergelimpangan 1.700 orang. Das Abu Thahir teh. Kenapa dia bisa sejahat itu? Ia adalah termasuk berpaham namanya Qaramitoh. Pahamnya Qaramitoh. Ia salah satu sekte dari Syiah Ismailiyah. Ulama-ulama menyebutnya dia adalah zindiqoh. Zindiqoh menampilkan wajah Islam, tetapi sebetulnya ia kafir. Dengan kejahatan-kejahatan secara fisik kepada kaum muslim. Ia ditakuti. Mengapa ditakuti? Karena ia berafiliasi dengan dinasti Fatimiyin tadi yang sangat berkuasa luas. Di Jazirah Arab, bahkan sebagian besar benua Afrika dikuasai oleh Fatimiyin. Nah ini kesayangan Pak. Sehingga pasukannya datang, ditebas saja begitu. Kemudian si Abu Thahir ini, Abu Thahir, dia berdiri di Ka'bah, dikawal, sambil terus menunjuk-nunjuk, bunuh, dan terus sampai 1.700 orang. Pak. Dikuburlah sebagainya, ditenggelamkan, dikubur di sumur Zam-Zam, dan dikubur di sekitar Masjidil Haram. Luar biasanya banyak kebayang, nuker tawaf, nuker sa'i, nuker sholat di makom Ibrahim, di babad we Pak. Kiswahnya terus, cek bahasa Sunda memberen didudut Pak. Bahasa Indonesia naon Pak? Ditarik Pak. Kemudian ia menyuruh seorang tentaranya untuk naik ke atas, cabut talang, karena dari dulu talang sudah ada Pak. Nah ini mah agak lain. Ternyata yang naik dan akan mencabut talang jatuh dan mati pada saat itu juga, sehingga talangnya tidak jadi. Tapi Hajar Aswad jadi dicongkel, dicuri dan dibawa. Ditandu dengan semacam alat tandu dengan 4 ekor unta Pak. Tadi dia mah dina riwayatna rada aya keanehan. Nasakumaha beratna Hajar Aswad nepi ka 4 onta eta tongongna lalecet Pak. Begitulah diceritakan di dalam tarikh. Terus setelah itu membantai 1.700, dikubur, lalu ia pergi melenggang begitu saja dengan pasukannya. Yang menjadi Amir Mekah pada saat itu, pasukannya belum banyak, jadi jangan dibayangkan dengan Arab sekarang Pak. Ya Amir mengejar, bahkan ia ingin menyerahkan semua kekayaannya asal Hajar Aswad dikembalikan lagi ke tempatnya. Tetapi apa mau dikata, Amir Mekah pada saat itu justru juga menjadi korban berikutnya. Lalu Hajar Aswad dibawa pergi ke satu kawasan di antara kawasan di Kufah, Baghdad sekarang Pak, Irak ya, di Kufah Pak, yang saat itu sudah menjadi pusat dari Syiah.
22 tahun, Pak. Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Bayangkan Bapak Ibu, haji tahun 218 bagaimana? Bisa dibayangkan kan bingungnya kaum muslimin ketika mereka tawaf yang satunya Ruknul Yamani ada, tetapi Hajar Aswadnya tidak ada. Bayangkan ke Bapak Ibu anu tawaf teu aya Pak Hajar Aswadnya. 22 tahun Pak. Amir Bajkam namanya, Amir Turki pada saat itu, Amir Bajkam ya, At-Turki sampai sengaja mengumpulkan uang 50.000 dinar akan dikirimkan kepada si Abu Thohir ya Pak. Barangkali ia rela mengembalikan Hajar Aswad, gagal. Akhirnya setelah dari semua penjuru, cek bahasa orang mah, merayunya, membujuknya, ia mau mengatakan Hajar Aswad ini diambil dengan perintah dan akan saya kembalikan juga harus dengan perintah. Datanglah dari atasan yang ditakutinya, yaitu dinasti Fatimiyyin, bahwa Hajar Aswad harus dikembalikan. 22 tahun, itu pun Pak, dia pecah dulu menjadi 8 bagian. Jadi Hajar Aswad yang sekarang Pak tidak utuh satu, tetapi ia terdiri dari 8 bagian, dan itu dirapat dengan semacam campuran kimia pada saat itu. Begitu kan Pak? Maka seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi lamun disidik-sidik mah Hajar Aswad sudah banyak cacatnya Pak. Tahun 400 Hijriah pernah ada orang sengaja membawa cangkul Pak. Dia masuk terus memukul-mukul dan ingin menghancurkannya. Juga kejadian. Jadi sekali lagi, dan masih banyak peristiwa-peristiwa jahat lainnya yang dilakukan terhadap Hajar Aswad. Mengapa? Karena waktu Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah, gitu kan? Nabi pun menghadap ke Hajar Aswad. Kita yang makin jauh cukup dengan wawalli wajhaka syatrul masjidil haram, asal ke arah Masjidil Haram. Sebisanya kita, tidak ditunjuk ke arah Hajar Aswad. Kita ini berusaha untuk mengarah ke Syatrul Masjidil Haram. Tapi orang yang sholat di Maqam Ibrahim, maka ia akan mengarah ke Ka'bah. Tapi kalau sholat di dalam Ka'bah, ia akan menghadap ke Hajar Aswad. Itulah hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia batu dari surga, tetapi secara fisik dia tetap batu dan ternyata bisa dihancurkan sampai menjadi 8 bagian. Lalu oleh Syekh Abu Thohir sebelum dikembalikan Pak, digantung dulu setiap masjid 1 potong. Setiap masjid 1 potong, 8 masjid digantungkan Hajar Aswad. Bahkan ia sempat berteriak-teriak, "Aina ababila sijil tarmihim bihijaratin min." Cek bahasa orang, mana cenah sijil teh geuning eueuh gitu kan. Itulah kesombongan dia, dan dia mengaku menyatakan bahwa saya adalah orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sejarah singkatnya saja. Kemudian Hajar Aswad dikembalikan dengan 8 potongan, lalu disatukan lagi dengan rapi dan diikat. Dulunya pernah diikat dengan ikatan emas. Aya nama kunaon Pak katingalina? Eta dibeungkeutna kunaon tah? Ku peraknya. Nah, sekarang itu sejak tahun berapa emasnya diganti dengan perak, dan sampai hari ini Bapak Ibu bisa melihat Hajar Aswad lalu diikat dengan cek orang masih siga di figuraannya banyak di figuraanku. Itu yang besarnya nonjolnya ke dalam, Pak. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama waktu ke Hajar Aswad? Apakah menciumnya? Kan itu kawan pertanyaan kan? Ataukah kita istilam?
atau kita isyarat. Biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan kita mengenal ada salah satu kaidah al-aslu atau mujarradu fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yufidul wujub. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, itu amal Nabi. Bila Nabi tidak mengiringinya dengan amr, perintah, maka mencium Hajar Aswad hukumnya tidak bisa jadi wajib, berarti disebut sunat. Ternyata Nabi pun pernah istilam, mengusap Hajar Aswad. Apakah Nabi menyuruh kita mengusapnya? Tidak juga. Beliau cuma mengerjakan. Maka berlaku kaidah mujarradul fi'li la yufidul wujub. Semata-mata Nabi mengerjakannya tidak bisa dijadikan dasar wajibnya istilah. Nabi pun berisyarat. Bisa dipaham ya? Nabi pun tidak bersabda apa-apa. Bahkan kadang-kadang takbil mencium, kadang-kadang mengusapnya, kadang-kadang berisyarat dari kejauhan. Padahal Nabi kalau mau mencium terus, siapa yang mau menghalangi beliau? Bisa dipaham Pak? Menunjukkan bahwa untuk kita tidak ada satupun mana yang lebih utama. Apakah mencium, apakah mengusap, atau isyarat. Ya, orang baca heula ayatna. Makanya kita rapihkan dulu akidah kita kan. Mengapa kita mencium, mengapa kita istilam, atau mengapa kita al-isyarah, ya kan? Berisyarat. Waman ahsanu dinan, siapa lagi yang lebih baik agamanya? Mimman aslamu wajhahu lillah. Mulailah kalau ke Mekah, Pak. Mimman aslama wajhahu lil. Ini dasarnya, Pak. Semata-mata karena ini, Pak. Mimman aslamu, Pak. Mimman aslama wajhahu lillah. Nah, inilah dasar ya yang mendorong kita mengapa kita ke Mekah dan mengapa kita melakukan salah satu pilihan, apakah dengan takbil, dengan istilam, atau dengan isyarat. Dasarnya adalah waman ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa lagi yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerah dirikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia murni hanya karena Allah. Kemudian wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ia pun mengikuti millah. Millah artinya kepercayaan atau agama Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, agama Ibrahim yang lurus bersih tanpa kemusyrikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim ini adalah khalila, manusia kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, sesekali kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena auladul mukminin, anak-anak orang mukmin, fi jabalin fil jannah, nanti seluruhnya akan dikumpulkan di sebuah gunung di surga. Yakfuluhu Ibrahim, akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi hadirin khotiman, begini saja. Apakah kita merasa bahwa Nabi Ibrahim bapak kita? Ibu-ibu, Ibrahim bapak kita bukan Nabi Ibrahim? Bapak kita dong. Ibu belakang, Ibrahim bapak kita? Bapak kita. Ibu-ibu bapak kita Pak? Bapak kita. Ibu-ibu mah cepat, keras Pak. Ya Bu ya. Nabi Ibrahim adalah bapak kita. Berarti kita ini adalah anak-anak Ibrahim alaihi salam. Kade Bapak Ibu tongerakeun. Ya kan? Jangan mempermalukan diri sendiri
karena kita adalah anak-anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Lambang tauhid, lambang kesuksesan, lambang suksesnya menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita adalah anak-anaknya. Saya ingat ada nasihat salah seorang tua. Saya bertamu dengan Allahu yarhamu Ustadz Usman Salihuddin. Itu orang tua. Saya menyusul, lari-lari Pak. Begitu sampai saya masih terengah-engah. Entah apa maksudnya. Tapi beliau berkata begini nih, si kakek-kakek nih. Kebetulan orangnya pelontong gitu mau disebatkan sah-sah nama. Kadia Cenawan. Saya waktu itu masih sekolah. Kadia duduk di depan beliau. Ya. Bapak hidup teh singa. Itu nyebutnya teh Pak. Di Persis mah apal ulamana teh ieu benteng Persis. Benteng Islam. Singa. Ya si umurnya itu datang ngerti nya. Diragapkeun we. Terus maksana kumaha cing teh Pak? Kade cenah. Didinya anakna ulah entog gitu. Kartos Pak. Kade bapak hidup teh singa. Kade anakna cenah entog. Maknya cenah aya bapana singa anakna kudu singa deui kade cenah. Oh gitu tapanya. Bapak pakai pada bapak-bapak Nabi Ibrahim teh saha? Ya kan? Anti kemusyrikan, anti bid'ah, tauhidullah sampai mendapat gelar Abu Tauhid Bapak Ibrahim karena sukses berbagai ujian yang berat-berat Pak. Diuji lagi mencit anak atau Pak? Artosnya nanti Bapak Ibu yang masih sempat ke sana baik haji ataupun umroh, ketika kita di antara Ziaratul Ma'alim nanti di atas gunung dekat Jamarot ada tugu Pak. Tugu tembok tiang. Nah itu disebut Manhar Ismail. Disitulah dulu Ismail dibaringkan dan akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Bade disembelih Pak sudah bulat atau juga orang. Daftar kurban wae pan mikir heula. Ya abatif alma tu'mar insyaallah satajiduni minas solihin. Bapak pencit abdi pencit. Jangan ragu-ragu sembelih saya. Perjuangan tauhid Bapak sejak dari Irak ke Palestina, ya kan? Palestina ke Mesir, dari Mesir ke Palestina, dari Palestina ke Mekah sekarang ini. Jangan sampai berakhir buruk Bapak. Sembelih saya. Kalau ini benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbaringlah Ismail, Ibrahim siapkan pisau. Serius Pak. Deng hitung kancing heula henteu. Pencit entong eta mah urang atuh. Kurban entong cenah euy. Balikeun cenah ayeuna mah tina pan bieu kurban entong kurban. Entong kurban cenah euy. Anger we entong kurban, Pak. Kakara mencit domba jeung sapi, Pak. Coba lamun bapak-bapak ujian mencit anak beak tah kajian bapak daras oge. Da moal unggal tahun kan? Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan segala ujian Nabi Ibrahim, ya kan? Mungkin, Pak, kalau Ibrahim ujiannya bobotnya 100, ujian orang mengen paling-paling satu, itu pun terus bergantian dengan kesukaan, kegembiraan, kesenangan, ya kan? Padahal bapak kita adalah Nabi Ibrahim. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak anak Nabi Ibrahim? Nya sok kalkasareuri, Ibu-ibu. Apakah Nabi Ibrahim bapak kita? Tuh, tong ngararese, Pak. Bapak kita ya? Iya dong. Apakah kita anak-anak Nabi Ibrahim, Pak? Kan? Insya Allah. Ya, Bapak Ibrahim menjadi bapak kita sudah. Tapi kita menjadi anak Ibrahim perjuangan seumur hidup. Kade, ari bapana singa manya anakna kade, Pak. Tang sok ngerakeun. Manya bapana singa anakna entog. Wow, pikasieun datang we anakna ede ngadedod we, hujan angin dodal gelap ngadedod we si entog mah, Pak. Ya, manya aya bapak singa anakna entog atuh.
Jadi fattabi'u wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Jadi sumber agama kita pada awalnya dahulu tauhid, betul-betul diperjuangkan lama dan berat oleh bapak kita Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian qul in kuntum tuhibbunallah, kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ikuti aku. Mengapa Nabi Muhammad itu harus kita ikuti? Karena Nabi Muhammad millahnya mengikuti millah abihi, bapaknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Wabil khusus bab manasik, Pak. Tawaf dulunya Nabi Ibrahim. Menghadap Hajar Aswad bismillahi wallahu akbar dulunya adalah Nabi Ibrahim. Harus ke Mina dulunya dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Menyembelih hadyu sekarang. Kalau dulu menyembelih anak, itu adalah juga sunnah Ibrahim alaihis salam. Harus, Pak, di Arafah, bayangkan, kebayang ke Bapak Ibu di Arafah tiluan. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan putranya Ismail di Arafah tiluan ya, Pak. Keengnya apanya? Kurang mah, Pak, sakitu diberi tenda, disiapkan makan siang. Aya makan siang, Pak. Genahnya aya wukuf beri makan siang. Tenda ada, cai di mana-mana, WC, jamban, begitu air sudah rapih, Pak. Video kene geus diamanatan kade, ulah poho mau payung, gitu, Pak. Hebatnya orang ini, Pak. Geus kitu teh, Pak. 50 derajat nih waktu Sajai kemarin 2017 ya. Sajai kan 2017. Nah, ada Pak kakara diberi 50 derajat ge para ringsan tah 11 jalmi kaasup dokterna. Kata Ustaz Jae, mulailah satu persatu, Pak. Jamaah teh siuman. Yang terakhir siuman dokter. Hebat. Ini cerita Ustaz Jae, ini pengalaman beliau. Matak begitu beres, langsung dokter mencari Ustaz Jae. Ustaz punten cen abdinya kudu nangubaran kalaka diubar aber gitu. Cek Ustaz Jae teh wios cenah. Keun we saha we cenah nu jag-jag ngurus nu teh jag-jagnya. Ternyata di dokter ge bisa wae, Pak. Milu pingsan, Pak. Itu ya. Komo meureun lamun tiluan, Pak nya. Kakara teh cicing di Eropa ge para ringsan meureun urang mah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ad-dinu yusrun. Agama kita ini sudah gampang dan enteng luar biasa. Jadi lamun berat-berat teh si orang sok kusorangan, Pak. Kusorangan. Contoh ini Ustaz Usman sering mengatakan, kalau seseorang melihat jalan naik, Pak, pikiran, mindset, karakter dan hati macam-macam. Padahal jalanna sarua. Ya kan? Anu saurang begitu ninggalin nanyok, wah, leuleus, Pak. Boro-boro kuat nanyak, Pak. Lantaran kakaran ningali wae geus rumahuh. Jadi manehna mah geus ripuh samemeh nanya. Tapi seorang deui nanya, bismillah diparentah ya ku Allah. Tawakal we ka mantena, mudah-mudahan mantana masyian kakiatan. Bismillah. Naik, Pak, naik sesuai dengan kemampuan. Jadi judulnya Bapak Ibu, kalau saya singkat, hidup kita yang terbaik adalah selalu memperbaiki cara pandang akan sesuatu, Pak. Itu nomor satu. Sekali lagi, selalu memperbaiki cara pandang sesuatu. Yang kedua, teruslah bertawakal, berusaha agar apa yang dilihat itu menjadi realita yang indah dan baik bagi kita dunia dan akhirat. Kartos Bapak Ibu, kartosnya kita mengalami sesuatu nu saurang nepi ka pingsan. Mengalami sesuatu yang sama nu ieu mah ngan adu belajar ke kerobokan. Nu saurang ngalaman kitu keneh. Ngadua we ya Allah, sadar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi peristiwa yang sama dialami oleh orang yang berbeda, efeknya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, maka hidup yang terbaik adalah selalu memperbaiki sudut pandang, Pak. Lalu yang kedua adalah
Tawakal kepada Allah, upayakan dan usahakan agar apa yang dapat kita lihat menjadi realita kenyataan yang baik dan indah untuk kita dunia dan akhirat. Insya Allah Pak, tidak ada yang berat. Allahumma yassir wala ponok itu Pak, tapi nyogok doa teh ya. Serentong. Entong murnya ada ponok. Allahumma yassir wala tu'assir. Begitu kita merasa berat dan sulit, ya Allah, mohon diringankan, jangan engkau beratkan. Insya Allah Pak, maknya ayat jalma mukmin doanya teu mustajab, tidak mungkin kan? Terus kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Saya sering atau pernah menyampaikan Pak, orang yang gagah itu adalah orang yang diterima amal solehnya oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Itu manusia paling gagah Pak. Sekali deui tah. Manusia yang paling gagah adalah yang dia diterima amal solehnya oleh Allah dan diampuni dosa-dosa. Manusia yang paling lemah adalah yang amal baiknya Allah tolak dan dosa-dosanya tidak diampuni. Makanya tidak ada orang yang gagah kalau dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah senantiasa meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, nazalal hajarul aswad minal jannah. Ini dari beberapa riwayat, saya ambil salah satu saja. Hajar aswad turun dari surga, wa huwa asyaddu bayadun minal laban, warnanya lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khotoya bani Adam, lalu ia secara perlahan menjadi hitam dikarenakan oleh dosa-dosa dan kemusyrikan yang dilakukan oleh anak-anak Adam terhadap hajar aswad itu. Itu Pak, ya hadis sahih ya. Kemudian hadis yang kedua, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al hajarul aswad minal jannah, hajar aswad dari surga, wa kana asyaddu bayadun minas salji, dan warna putihnya putih melebihi warna salju, hatta sawwadatu khotoya ahli syirki, sampai terus berproses menjadi hitam oleh dosa-dosa orang musyrik terhadap batu tersebut. Ini hadisnya sahih, sehingga kita menjadi tahu bahwa Nabi Muhammad pun jadi tahu bahwa hajar aswad asalnya putih. Kenapa jadi hitam? Ternyata sejak Nabi Ibrahim itu Pak, kemusyrikan yang dilakukan di sekitar Ka'bah dan terhadap hajar aswad luar biasa, sehingga mengakibatkan secara berproses hajar aswad dari putih menjadi hitam. Ada yang bertanya begini Pak, nah tu ayeuna diusap dicium kuno saroleh anger we cenah teu jadi bodas. Aya nu nanya gitu Pak, duka iseng duka serius ya. Nah tu cenah ayeuna Bapak-bapak, apakah sekarang kurang orang yang melakukan kemusyrikan ketika datang ke Hajar Aswad? Apa sudah kurang? Apa orang muslim sekarang bersih semua dari kemusyrikan waktu berhadapan dari Hajar Aswad? Berapa orang yang mampu meluruskan dan menyucikan akidahnya pada saat berhadapan dengan Ka'bah dan Hajar Aswad? Bapak Ibu ningali jalma-jalma nu naraplok. Apal naraplok Pak? Apa bahasa Indonesianya naraplok? Nempel mah kurang naplok Pak. Iya kan? Da bahasa Sunda mah nempel ge aya. Jadi biasanya naplok mah leuwih ti nempel poplok gitu. Jadi pageuh naplok mah. Aya nempel mah saya teh ge ragrag. Ieu mah naraplok Pak. Sampai Al Ustaz Kiai Haji Muhammad Romli, beliau sering mengatakan, lain cenah euy, baheula mah keleutik tugan teh dongeng we unggul gerakan cecak naplok. Kade cenah jangke bisi di Mekah ningali cenah aya gerakan cak-cak naplok ulah kabita keuni antep. Nah, musyrik
sudah berlebihan, seolah-olah ia mendewakan batu-batunya. Bisa dipahami ya? Makanya Pak, lamun orang-orang soleh tanpa kemusyrikan semua yang datang ke Hajar Aswad, orang bertanya nah tu aina teu bodas deui, itu wajar. Tapi sampai sekarang Allahu yarhamu Al Ustaz Kiai Usman Syaludin sering mengatakan kade ka Mekah mah jalma-jalma nu di lemurna musyrikeun sagada jempol datang ke Mekah jadi sagada sirah, Pak. Jadi paham ya? Begitu hebatnya pengaruh Ka'bah dan Hajar Aswad, maka tapi juga jadi ujian bagi kemurnian akidah sebagai auladul mukminin, anak-anak Ibrahim alaihis salam. Makanya Umar pada hadis keberapa tuh Pak? Hadis kedua sebelum terakhir, silahkan dilihat. An Abis bin Rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu. Dari Abis bin Rabi'ah dari Umar, semoga Allah senantiasa meridainya, annahu jaa ilal hajaril aswad, ia sengaja menghadap dan datang menghadap Hajar Aswad, faqabbalahu, dicium. Gitu kan? Faqala, setelah menciumnya ia berkata, sengaja di hadapan yang lain-lain supaya disaksikan, inni a'lamu annaka Hajar, hei Hajar Aswad, nyage anjeun ti surga. Bisa dipahamkan? Tetap saja engkau ini hanya sebuah batu. Tetap batu, Pak. Kenapa tuh? La tadurru wa la tanfa'u. Beliau menegaskan dengan tidak memadaratkan. Kalau tidak mencium, tidak memadaratkan. Kalau mencium, juga tidak manfaat. Kenapa bisa jadi madarat dan manfaat? Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, andai saja aku tidak melihat Nabi menciummu, ma qabbaltuka, nanaunan ngan sakadan nyuman batu. Bisa dipaham? Maka kembali kepada ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau dengan bahasa saya, Umar mencium Hajar Aswad karena saya ingin dicintai Allah, karena saya ingin diampuni dosa-dosa oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti ada hadisnya, tidak saya muat di sini. Setiap kali kita mencium, istilam atau berisyarat, maka sekian dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Matak ibu-ibu, badai umroh Bu, badai umroh. Hari haji mah dengan sabaraha urang aya teh. Ini ada di sini ada beberapa jamaah ya yang nanti berangkat dengan saya pada tahun ini tanggal 25 Pak, dan insya Allah jadi berangkatnya bukan di Kemenag tapi di Pusdai. Kemarin saya rapat hari Jumat dengan ketua kantor dan lain-lain para ketua rombongan, disepakati untuk berangkat di Pusdai. Cuma jam pastinya katanya menyusul, gitu kan? Terus Pak, sakit gede Pak. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas semoga Allah senantiasa meridainya, ia berkata, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf pada haji wada ala ba'ir, di atas untanya. Yastalimur rukna bimihjan, beliau mengusap rukun Hajar Aswad dengan tongkat. Jadi dilihat oleh sahabat Nabi melakukannya. Kemudian selanjutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hajar, wallahi demi Allah, la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah, Allah nanti akan mengadakan kembali Hajar Aswad itu pada hari kiamat, lahu ainani yubashiru bihima, Hajar Aswad memiliki dua mata yang akan melihat, walisanun yuntiku bihi, dan diberi lisan yang dapat berbicara, yashhadu ala man istalamu bihaq, siapa orang yang istilamnya akidahnya bersih, dan siapa yang mengistilam mengusapnya dengan campur kemusyrikan, nanti Hajar Aswad yaumul qiyamah akan bicara. Ini hadisnya. Terakhir Bapak Ibu, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah senantiasa meridainya, qala, ia berkata, tawafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil bait ala ba'ir, Rasulullah bertawaf di Baitullah di atas unta beliau, kullama ata ala rukni,
setiap kali beliau mendatangi rukun Hajar Aswad, asyara ilaihi, beliau berisyarat. Kita perhatikan hadis-hadisnya Pak, baik yang mencium Hajar Aswad, yang istilam Hajar Aswad, atau isyarat ke Hajar Aswad, tanpa diikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diikuti saja salah satu, cium, maka akan jadi wajib Pak. Bisa dipaham kan? Tapi ketiga-tiganya merupakan amaliyah, fi'aliyah, tanpa diikuti dengan perintah. Walhasil hukumnya menjadi pilih ini, yang ini sunat, yang cium pun sunat, yang mengusap pun sunat. Walhasil maka yang lebih maslahat dapat pahala sunat dan tidak melakukan kedoliman baik kepada diri maupun kepada orang. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.